serial Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Singgasana Berdarah. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, tentara Majapahit yang mengejar Brahma, Harnum, dan Dewi Pramita yang pergi ke Seganggeng berhasil mengejar mereka di suatu dataran, dan bentrokan pun tak dapat dielakkan lagi. Namun, Brahma, Harnum, dan Dewi Pramita berhasil melepaskan diri dari cengkeraman tentara Majapahit tersebut dan meneruskan perjalanan ke Seganggeng. Tapi tentara Majapahit yang dipimpin oleh Gardika, Kendala, dan Rudra terus mengejarnya. Kalau dulu aku yang selalu menghindar karena selalu kalah olehmu, tapi sekarang aku akan mengejarmu. Itulah yang aku harapkan. Sebab dengan begitu aku tidak perlu lagi bersusah payah mengejarmu sampai ke wilayah timur. Berdepah. Dengar Brahma, kau telah melakukan suatu pekerjaan yang sia-sia. Sebab tidak mungkin kau bisa menangkap aku. Malah sebaliknya, aku akan menangkapmu. Lalu dibawa ke Majapahit? Iya. Itulah yang aku inginkan. Sebab memang tujuanku ke Majapahit untuk menjelaskan semua duduk persoalan kepada Sang Adityawarma. Oh, aku tidak sebodoh itu, Brahma. Oh, tidak aku bawa ke Majapahit, tapi dibawa ke suatu tempat yang telah aku sediakan. Dan disitulah kau akan digantung sampai mati. Kalau begitu kau pemimpin gerombolan liar. Liar? Tadinya aku kira kau bisa memimpin sepasukan tentara Majapahit karena kau resmi jadi prajurit Majapahit. Tak taunya cuma sebuah gerombolan liar. Sang Adityawarman sendiri yang memberi mandat padaku untuk menumpas kau. Kalau memang Sang Adityawarman yang memberi tugas padamu, kenapa aku tidak akan kau hadapkan kepada beliau? Maksudku, kalau kau memang petugas resmi dari kerajaan Majapahit, bawalah aku. Hadapkan aku kepada pemimpinmu, Sang Adityawarman. Baik, yang aku bawa mayatmu. Anissa, mereka sudah mulai bertarung. Gardika itu tidak mungkin datang sendirian. Pasti dengan pasukannya. Tapi pasukannya ada di mana? Kita tidak tahu. Yang jelas, ada di sekitar sini. Mungkin hal ini sengaja. Dia akan menjauhkan Kakang Brahma dari kita, supaya anak buahnya leluasa meringkus kita. Kalau begitu, kita harus siap siaga. Iya, Kak Mita mengurus bayi. Saya akan mempersiapkan kuda. Kalau kita harus lari dari sini. Iya. Bosan juga aku main-main dengan tangan kosong. Ayo, keluarkan senjatamu, Brahma. Aku tidak punya senjata. Sepasang gelang yang kau pakai di pergelangan tanganmu itu, bukankah itu senjata andalanmu? Ini hanya sekedar perhiasan tangan. Tapi tidak apalah, karena kadang-kadang aku pakai juga untuk menangkis pedang. Bagus, aku ingin lihat apakah sepasang gelangmu itu mampu menandingi rantai baja ini. Wah, sejak kapan kau jadi tukang pandai besi? Sampai punya rantai baja seperti itu? Jangan banyak omong. Kenapa berhenti, Gardika? Bukankah senjata kita masing-masing belum ada yang rusak? Jangan berlagak kilon, Brahma. Kau juga pasti tahu, 3 buah mata rantai bajaku rontok. Oh ya? Sepasang gelang batu marmer putihmu, aku hebat. Rantai bajaku tidak bisa meremukkannya. Malah sebaliknya,
rantai baja yang rontok. Rusakkan tidak apa-apa, kau bisa bikin lagi. Rama, jangan banyak basa-basi. Ayo kita tingkatkan dengan permainan ilmu kadikjayaan. Apa maumu, aku ladeni. Horda! Kamita, bagaimana? Beres? Beres. Kuda kita semuanya sudah aku pasang pelana, siap untuk dipergunakan bila sewaktu-waktu keadaan bertambah gawat. Lihat, Brahma dan Gardika mulai mempergunakan ilmu-ilmu kedikjayaannya. Kamita, ya, saya akan naik ke atas genting. Mau apa? Mau mengintai apakah anak buah si Gardika yang lainnya ada di dekat sini atau tidak, atau mereka ada di mana. Ya, baiklah. Hebat Nian dia. Sekali enjot, sudah berada di atas genting. Tubuhnya melayang seperti burung. Hup! Bagaimana? Bahaya. Bahaya. Anak buah si Gardika sudah bergerak mau mengurung rumah ini. Benarkah? Iya. Mereka mengendap-endap mendekati rumah kita ini. Lalu bagaimana kita? Lari. Lari? Iya. Ayo ambil kuda. Brahma bagaimana? Dia orang dikjaya. Tahu apa yang harus dikerjakannya. Ya. Kakang Brahma, mereka datang semuanya. Saya dan Kamita pergi duluan. Saya percaya Kakang bisa membereskan Gardika si jahanam itu. Susul kami ke Majapahit. Iya. Tepat. Si Kendala mengerjakan apa saja. Pramita dan Harnum bisa lari dengan leluasa. Anak buahmu kedodoran. Buruannya hilang. Kendala! Goblok! Tolong! Mereka sudah lari! Kejar! Kejar! Oh, mau kemana, Brahma? Tentu saja kau harus menjaga keselamatan Harnum dan Pramita dari kejaran anak buahmu. Jangan harap kau bisa pergi dari sini. Kau jadi besar kepala, Gardika. Mentang-mentang kau sudah bisa matek ajian angin topan, kau kira kau sudah bisa mengungguliku? Jangan berkacak pinggang dulu, Gardika. Ayo, keluarkan ajian angin topan milikmu itu, supaya kau tahu bahwa ilmu kedijayaanmu itu masih dangkal. Sombong. Bisa minta tolong pada penduduk desa itu. Maksudmu? Lihat saja, saya punya akal. Tolong! Tolong! Halo! Tolong! Kenapa berteriak-teriak minta tolong? Sudah, pokoknya lihat. Ayo Kamita. Kamita juga berteriak tolong, tolong! 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 Lagi sampai penduduk desa Banyupindah ini keluar semuanya. Untuk apa? Pokoknya ikuti saja apa kata saya. Tolong! Tolong! Tolonglah kami. Kami dikejar perampok. Diam semuanya. Diam. Ada apa ini? Ada apa ini, ha? Kami dikejar perampok. Saya kepala desa di sini. Anda berdua siapa? Malam-malam datang ke sini, langsung bikin ribut. Kami dari Seganggeng mau ke Majapahit. Di tengah jalan dicegat gerombolan perampok. Untung kami naik kuda sehingga bisa meloloskan diri. Tapi mereka terus mengejar kami. Apakah mereka banyak? Ya, kira-kira 20 orang. Baik. Dengar semuanya. Ambil senjata kalian masing-masing seadanya. Golok,
Parang, Linggis, Pentungan, Pacul, Arit, Keris, dan Buta Obor. Cepat! Sialan, perempuan-perempuan itu jago balap kuda rupanya. Iya, larinya kencang sekali. Di depan ada desa. Oh ya, desa Banyu Pindah. Oh, berhenti. Lihat, Rudra. Ya, Desa itu terang benderang. Ratusan obor menerangi malam yang gulita ini. ada pasar malam barangkali. Ngawur, bukan. Lalu ada apa? Hah? Bukankah itu Dewi Pramita dan Harnum? Oh iya, mereka berdiri di muka ratusan rakyat yang semuanya membawa obor. Itu mereka! Serbu! Hah? Perampok? Di mana? Di mana ada perampok? Mereka mau menyerang kita. Lawan, jangan. Kita tidak boleh menyerang rakyat. Apalagi rakyat desa itu bukan musuh kita. Lalu? Ayo kita mundur. Benar-benar pengalaman pahit. Masa kita dikatakan perampok? Gila. Rakyat satu desa mau menyerang kita. Ini pasti fitnah. Ya. Pasti Harnum dan Dewi Pramita yang punya ulah. Pasti mereka bilang sedang dikejar perampok. Lalu menghasut rakyat desa Banyu Pindah itu supaya menyerang kita. Dan kita jadi rugi sekarang. Jelas. Kita tidak bisa menangkap Pramita dan Harnum selama mereka masih bercokol di desa Banyu Pindah itu. Lalu bagaimana kita? Ya, tunggu Gardika. Iya, betul juga. Bagaimana pertarungan dia dengan Brahma? Bisakah Gardika menang? Aku rasa Gardika yang menang. Sebab Gardika sudah mempelajari serat jiwa. Serat jiwa? Apa itu? Sebuah buku tentang petunjuk berbagai ilmu kadijayaan. Karangan Panembahan Margapati. Siapa Panembahan Margapati itu? Kau tidak akan tahu. Aku saja belum pernah ketemu. Gardika? Sama, dia juga belum pernah bertemu dengan pengarang buku serat jiwa itu. Lalu dapat dari mana buku itu? Dapat dari Ki Demung Wikalpa, penjabat tinggi di Kahuripan. Oh iya, saya tahu. Beliau pejabat Kahuripan. Beliau mendapatkan serat jiwa sudah lama. Tapi karena sibuk mengurus kerajaan, tidak ada waktu untuk pelajarinya. Lalu diberikan kepada Gardika. Wah, untung banget Gardika ya. Iya. Ternyata kita berhasil. Anak buah Gardika kabur tunggang langgang dikejar penduduk desa Banyu Pindah ini. Pantas kau datang-datang langsung berteriak-teriak minta tolong. Rupanya ada maksud tertentu. Pura-pura dikejar perampok. Pintar kau, Harnum. Iya, kalau tidak pakai akal seperti itu, kita akan kedodoran menghadapi mereka. Iya. Sampurasun. Rampes. Kakang Brahma? Brahma? Syukurlah kalian selamat. Kau tidak apa-apa, Brahma? Sehat walafiat. Syukurlah. Si Bentar mana? Tidur. Oh, Bagaimana pertarunganmu dengan Gardika? aku yang lari. Lari? Apakah kau tidak mampu menandinginya? Bukan. Tapi aku ingat terus pada kalian. Benar-benar aku merasa takut kalau kalian terkejar oleh anak buah Gardika. Tentu akibatnya akan lebih menyusahkan kita semua. Berkat permainan sandiwara Harnum yang meyakinkan, penduduk desa Banyu Pindah ini semuanya marah.
dengan berang menyerang anak buah Gardika. Iya, aku melihatnya. Kakang tahu? Aku menonton kejadian itu dari atas pohon kelapa. Memang seru dan menggelikan. Kenapa Kakang tidak ikut mengejar mereka? Sudah cukup oleh kalian berdua dan penduduk desa ini, bukan? Benar. Sampurasun. Rampes. Pak Singkup. Mari Pak, silakan masuk. Terima kasih, Den Ayu. Kakang Brahma, inilah Pak Singkup, kepala desa Banyupindah ini. Oh, iya. Saya Brahma, Pak. Singkup. Dari sawah, Pak? Iya, Den. Pak Singkup, saya menghaturkan terima kasih yang tak terhingga. Teman-teman saya terhindar dari bahaya berkat pertolongan Bapak dan penduduk desa ini. Sama-sama, Den. Iya, Pak. Aden-aden ini ke Majapahit mau apa? Mau mengunjungi saudara, Pak. Oh. Dan rencana kami, nanti siang kami berangkat. Loh, kok buru-buru? Tinggallah di sini lebih lama lagi. Terima kasih atas kebaikan Bapak. Tapi dengan berat hati, kami tidak bisa lama-lama tinggal di sini. Sebab kami memburu waktu, Pak. Oh. Apa itu? Induk. Hah? Gempa bumi? Semua keluar! Jangan ada yang di dalam rumah! Keluar! Pramita, cepat keluar. Nanti tertimpa atap rumah. Bentar. Biar aku yang ambil. Cepat kalian lari ke lapangan yang terbuka. Jangan dekat bangunan. Gempa bumi itu begitu mendadak. Rakyat desa Banyupindah menjadi panik, menjerit-jerit sambil berlarian ke sana kemari. Pak Singkup, kepala desa yang bijaksana itu, berteriak-teriak menuntun rakyatnya yang sedang ketakutan agar tidak tertimpa bangunan dan rumah-rumah penduduk yang roboh. Harnum dan Pramita panik dan ketakutan, sebab baru kali itu mengalami gempa bumi. Dengan cepat, Brahma menyambar Raden Bentar yang tidur di dalam kamar, lalu lari keluar berikut Harnum dan Pramita. Mereka ikut berlari-lari menyelamatkan diri bersama penduduk desa. Bagus, kalian ada di sini di lapangan. Tidak akan tertimpa runtuhan bangunan. Bentar mana? Ini, kau tenang saja. Bentar biar bersamaku.
Dewata yang agung, bencana telah lewat dan kita pun selamat. Wahai penduduk desa Banipindah, gempa bumi sudah berhenti, bencana telah lewat. Sekarang kalian boleh kembali ke rumahnya masing-masing. Jangan mengutuk dan jangan mengumpat melihat rumah kalian rusak, tapi bekerjalah dengan tenang, sebab kita harus bersyukur hanya rumah dan sedikit harta benda kita yang rusak, sedangkan jiwa kita semuanya selamat, dan juga sawah-sawah kita tidak rusak. Nah, bekerjalah! Benar-benar hebat gempa bumi itu. Semua rumah penduduk roboh, hanya 1-2 yang tidak. Tadinya aku ingin kita segera berangkat, supaya cepat sampai di Majapahit. Tapi melihat penderitaan penduduk, aku tidak sampai hati. Benar, mereka telah menolong kita, menyelamatkan kita dari ancaman pasukan Gardika. Sekarang, alangkah naif dan tidak terpuji. Di saat mereka sedang menderita, kita pergi begitu saja. Marilah kita ulurkan tangan, sing-singkan lengan baju. Kita bekerja membantu rakyat. Ayo. Syukurlah kalian juga selamat. Pak Singkup. Si kecil mana? Ini, saya gendong, Pak. Sedang tidur. Kasihan anak ini, masih bayi sudah merasakan gempa bumi. Anak ini memang kuat sekali, Pak. Diam saja. Menangis hanya kalau lapar, minta netek. Lihat, apa itu di sana? Asap. Ada gunung meletus. Gunung meletus? Iya, lihat. Asap hitam pekat bergulung-gulung ke angkasa. Besar dan tinggi sekali. Wah, rupanya itu yang menyebabkan gempa bumi ini. Bagaimana, Pak? Menurut kakek saya, adanya gempa bumi disebabkan oleh bermacam-macam sebab. Di antaranya akibat gunung meletus. Nah, saya kira gempa bumi yang baru saja terjadi di desa ini diakibatkan oleh gunung meletus. Gunung mana, Pak, yang meletus? Kalau melihat arahnya yang berada di sebelah selatan, agak ke timur, mungkin Gunung Kelut. Gunung Kelut? Ya, saya kira Gunung Kelut. Gunung Kelut meletus, dan gempa bumi itu begitu mendadak, seperti suatu pertanda akan adanya perubahan besar di kerajaan Majapahit. Bagaimana, Pak? Perubahan besar di kerajaan Majapahit? Ini hanya merupakan perasaan saya saja. Pertanda alam yang baru kita alami adalah merupakan isyarat akan adanya perubahan besar di kerajaan Majapahit. Tapi apa dan bagaimana perubahan itu, saya tidak tahu. Iya. Benar-benar sial. Sudah dikejar-kejar penduduk, dilanda gempa bumi lagi. Untung kita berada di dalam rimba. Coba kalau berada di dalam rumah, habis kita tertimpa atap rumah yang ambrol. Siapa bilang? Di sini juga sama. Meskipun pohon-pohon tidak tumbang, tapi ngeri juga melihatnya, meliuk-liuk antara mau roboh dan tidak. Dan semua buah-buahan rontok pada berjatuhan, rubut-rubut. Nih, kepalaku benjol ketimpa buah kedondong. Untung di sini tidak ada pohon duren. Coba kalau ada, wah, hancur kepala kita dikerubut buah duren. Sekarang Chandra Sangkala berapa? Mau apa menanyakan Chandra Sangkala? Penobatan Gajah Mada. Gajah Mada? Iya, menurut atasanku Demung Wikalpa, setelah Perang Sadeng, Gajah Mada akan diangkat menjadi Mahapatih Amangkubumi Kerajaan Majapahit. Oh ya? Iya. Sekarang Chandra Sangkala kaya, buta, anon, daging 1334. Tepat. Hari penobatan Gajah Mada. Lalu, ayo, kita harus kembali cepat ke Majapahit. Loh, kenapa? Pada hari penobatan Gajah Mada menjadi Mahapatih Kerajaan Majapahit, seluruh pasukan harus berada di ibu kota Majapahit. Gardika bagaimana? Dia belum muncul juga.
Iya, bagaimana? Apa dia mati oleh Brahma? Oi! Gardika! Kau harus kasih tangan padaku, Gendala. Kenapa? Brahma kabur. Dia tidak kuat menandingi aku. Oh ya? Iya. Kenapa tidak dikejar terus, lalu dibunuh? Aku baru berhasil mengungguli kedikjayaan saja. Tapi tidak termasuk ilmu lari cepat. Sehingga aku tidak bisa menangkapnya ketika dia melarikan diri. Sayang. Tapi dia sudah kapok. Dia sekarang akan berpikir 2 kali untuk berhadapan dengan aku. Ya, baguslah. Kalau begitu kita bisa segera pulang ke Majapahit. Iya. Aku tahu ini Chandra Sangkala penobatan Gajah Mada. Ayo, Rudra. Ya, perintahkan pasukan berangkat. Pasukan! Berangkat! Sebaiknya kita membuat barak dulu, Pasigu. Barak? Sebuah rumah besar dan panjang sebagai tempat penampungan sementara. Kenapa harus membuat itu dulu? Sekarang ini, rumah-rumah penduduk rusak. Mereka kehilangan tempat berteduh. Untuk memperbaikinya memerlukan waktu yang lama. Kalau turun hujan atau panas matahari yang terik, di mana mereka akan berteduh? Nah, tempat tinggal sementara ialah di barak tersebut. Nanti setelah rumah-rumah mereka sudah bisa ditinggali, baru mereka bisa pindah lagi ke rumahnya masing-masing. Benar juga. Barak itu sederhana saja dan tidak perlu permanen. Hanya untuk sementara saja, bukan? Iya. Saya lihat di sekitar desa ini banyak pohon bambu. Nah, kita punya bahan yang cukup untuk membuat barak. Ya, marilah kita ajak penduduk untuk membangun barak. Harnum, Pramita, ajaklah semua perempuan di desa ini untuk membuat dapur umum. Seperti ada perang saja, membuat dapur umum. Supaya ada kebersamaan di antara warga desa ini. Kita buat serempak dan seirama dalam membangun desa. Makan bersama-sama dan bekerja bersama-sama pula. Dengan begitu hal-hal yang bersifat kesendirian, sifat ingin mementingkan diri sendiri bisa kita hindarkan. Sama rata, sama rasa. Bahu-membahu dalam mengatasi penderitaan. Saya ini sedang berhadapan dengan seorang petani dari kampung Jamparing atau dengan seorang pemimpin? Kau sedang berhadapan dengan seorang petani. Aku tidak percaya. Loh? Jangan bohongi aku, Brahma. Aku percaya kau orang kampung dan hidup di alam pedesaan. Tapi tentang kau seorang petani tulen, itu tidak tergambar pada dirimu. Yang tergambar pada dirimu adalah kau seorang keturunan bangsawan yang berbakat jadi pemimpin. Pramita, karena kau bekas istri seorang panglima yang tiap hari bergaul dengan para pembesar, hidupmu di lingkungan kaum kalangan atas, maka penilaianmu terhadap diriku sangat dipengaruhi pandanganmu sebagai seorang wanita bangsawan. Kau yang keliru, Brahma. Justru karena aku hidup di tengah-tengah kaum bangsawan, maka aku bisa membedakan mana yang bangsawan tulen dan bukan. Pandanganmu cukup jeli. Memang aku orang kampung, tapi aku dibesarkan di sebuah perguruan silat. Dari umur 8 tahun sampai dewasa, aku digodok oleh seorang guru di sebuah tempat yang sunyi, jauh dari keramaian dunia. Jadi memang aku bukan seorang petani yang tulen. Senyummu mengandung gambaran nuranimu yang belum menaruh kepercayaan padaku. Nah, kau sudah tahu nuraniku. Kenapa kau mungkir? Paduka Dewi Pramita yang mulia, saya harap Anda percaya, meskipun untuk sementara. Iya, aku tidak akan mendesakmu. Terima kasih, Paduka. Brahma, apa-apaan kau menyebut Paduka? Aku tidak suka. Lupakan masa laluku. Aku tidak pernah suka dan tidak mau akan mengagungkan masa lalu sebagai seorang wanita bekas istri seorang panglima. Sekarang aku adalah Pramita, seorang perempuan yang keselamatannya tergantung dari kebaikan seorang pendekar dari Kulon. Ya, nampaknya memang benar begitu. Saat ini kau bagaikan seorang wanita yang tidak berdaya. Keselamatanmu berada di tanganku. Akan tetapi sebenarnya, tanpa aku,
kau pun akan bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Sebab kau seorang wanita yang matang. Aku memang tidak takut menghadapi hidup dan kehidupan yang paling ganas sekalipun. Akan tetapi menghadapi sekelompok manusia yang lebih mementingkan kekuatan fisik dan menyampingkan akal logika yang sehat, aku tidak berdaya. Contohnya, apakah aku sanggup melawan pasukan Gardika bila mereka menangkapku lalu membunuhku? Aku rasa tidak, dan aku akan mati. Iya, kau benar. Kematangan jiwa seorang insan ternyata harus diimbangi oleh kekuatan fisik. Seperti kau seorang laki-laki yang matang, dan kau imbangi kematangan jiwamu dengan kekuatan fisik dalam bentuk memiliki segudang ilmu kedikjayaan tingkat tinggi. Maka kau bisa hadir dengan utuh di dalam perjalanan hidupmu. Itu hanya kebetulan saja, karena aku pernah menjadi murid seorang guru ilmu kedikjayaan. Soal kebetulan atau tidak bukan masalah. Yang penting keseimbangan. Iya. Aku pun bisa hadir, namun kehadiranku akan terasa utuh bila mana aku berada di tengah-tengah masyarakat yang aman. Tapi kalau terlibat di dalam suatu bentrokan fisik, aku hanyalah tak ubahnya bagaikan seekor tikus yang berada dalam cengkeraman seekor kucing. Tapi kau, dimanapun kau bisa hadir, dan kehadiranmu merata. Oh, terima kasih atas wejangan Tuan Putri. Semuanya akan saya camkan baik-baik di dalam hati saya. Kau mengejek aku ya? Habis, kau memuji aku terus? Tapi kau kan senang. Si Bentar bangun. Sayang, lapar ya? Cip, cip, cip. Sayang. Anak kecil memang aneh. Menangis keras, begitu mulutnya kena puting susu, langsung diam. Iya, mudah-mudahan aku panjang umur, sehingga bisa menyaksikan bagaimana kalau anak ini sudah besar. Mudah-mudahan seperti Brahma. Seperti aku? Iya, jadi seorang laki-laki yang matang jiwanya dan memiliki ilmu kedikjayaan yang tinggi. Jangan tidak enak. Aku kan banyak musuh. Selama manusia masih ada, musuh akan tetap ada. Iya, kau benar. Daulat Paduka Aditya Warman, hamba Gardika menghaturkan sembah. Hamba Kendala menghaturkan sembah. Hamba Rudra menghatur sembah. Kalian pulang tepat pada waktunya. Tapi aku lihat kalian gagal. Daulat Paduka, mereka terlalu kuat. Apakah demikian rendahnya mutu pasukan Majapahit sehingga kalah oleh gerombolan perampok? Kami tidak kalah, Paduka, tapi mereka yang pandai melarikan diri. Pandai melarikan diri? Benar, Paduka. 2 kali kami bentrok dengan mereka. Malah hamba sendiri yang bertarung dengan Brahma. Tapi mereka pandai memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Anak buahmu habis? Hanya 10 orang gugur, Paduka. Mereka? 2/3 yang berhasil kami bunuh. Jadi kekuatan mereka sekarang hanya tinggal 30 orang. Kemana mereka larinya? Apakah sudah menyeberang ke wilayah Kulon? Belum, Paduka. Mereka masih berada di wilayah selatan Gunung Kelut, di dekat desa Banyupindah. Kalau begitu kalian menyaksikan gempa bumi? Benar, Paduka. Menurut berita, gempa bumi itu berasal dari letusan Gunung Kelut. Memang benar, Paduka. Bagaimana keadaan wilayah di sekitar Gunung Kelut itu? Rusak berat, Paduka. Rumah-rumah penduduk roboh. Bangunan besar banyak yang runtuh. Penduduk berlarian tak tentu arah karena ketakutan. Tapi sekarang sudah reda. Gempa bumi itu sudah berhenti, Paduka. Dan rakyat sudah mulai bekerja memperbaiki rumahnya masing-masing. Iya. Setelah selesai upacara penobatan Paduka Gajah Mada, izinkan kembali kami untuk mencari Brahma dan gerombolannya, Paduka. Tidak perlu. Tidak perlu? Iya. Masih banyak tugas lain yang lebih penting. Daripada waktu dan biaya habis hanya untuk mengejar-ngejar gerombolan kecil itu. Lagi pula mereka sudah membayar perbuatan mereka. Yang menurutmu 60 orang lebih yang mati di pihak mereka.
Nah, itu sudah cukup merupakan pukulan yang berarti bagi mereka. Aku rasa mereka sudah kapok dan tidak akan berani lagi main-main dengan pasukan Majapahit. Iya, Paduka. Nah, sekarang bubarkan pasukan kalian dan istirahat. Besok siap untuk melakukan upacara besar. Daulat, Paduka. Betapa kecewa hati Gardika mendengar keputusan Sang Adityawarman yang menyatakan penghentian pengejaran terhadap Brama. Sementara itu di desa Banyupindah, Brama, Harnum, dan Pramita bahu-membahu bersama penduduk desa memperbaiki segala kerusakan akibat gempa bumi yang baru terjadi. Apakah benar peristiwa alam tersebut sebagai suatu pertanda akan ada perubahan besar di kerajaan Majapahit? Kalau ada, perubahan besar apa yang dimaksud? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini.